Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvia Desiana Putri dengan NIM 2416030122 dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D BP 24. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama tentang himpunan, yang kedua tentang bunga sederhana, yang ketiga tentang fungsi permintaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang himpunan. Himpunan dalam mempelajari matematika, hal mendasar yang harus dipelajari terlebih dahulu ialah himpunan atau kumpulan, karena inilah pengetahuan mendasar dalam matematika yang turut memengaruhi dalam matematika ekonomi lebih lanjut. Sebagai definisi himpunan adalah kumpulan atau kelompok objek yang memiliki definisi yang jelas dan dapat dibeda-bedakan. Objek atau anggota-anggota himpunan atau kumpulan tersebut dinamakan unsur atau elemen. Notasi atau tanda dari suatu himpunan adalah 2 kurung kurawal dan anggota-anggota atau unsur-unsur himpunan berada di dalam kurung tersebut. Contoh soal yaitu suatu himpunan 3 kota besar di Sumatera, yaitu Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Jadi K itu adalah kota besar di Sumatera, yaitu Medan, Palembang, Pekanbaru. Yang ini dinamakan kurung kurawal. 2 kurung kurawal, yaitu yang ini dengan yang ini, itu dinamakan 2 kurung kurawal. Himpunannya tuh ada di dalam 2 kurung kurawal ini, yaitu kota Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Penjelasannya, tiap objek yang secara kolektif atau gabungan membentuk suatu himpunan disebut unsur atau elemen dengan tanda E seperti ini. Ini adalah tandanya elemen. Tiap unsur atau elemen merupakan anggota dari himpunan. Misalnya, X adalah suatu objek atau unsur. S merupakan satu himpunan di mana X tersebut menjadi anggotanya. Maka X merupakan anggota himpunan S. Di dalam matematika dinyatakan dengan notasi X elemen S, yang artinya X merupakan unsur atau elemen himpunan S. Sebaliknya, bila A bukan merupakan anggota himpunan S, di dalam matematika dinyatakan dengan notasi A bukan elemen S dengan tanda seperti ini. Dengan tanda seperti ini. Yang artinya A bukan merupakan unsur atau elemen himpunan S. Dari contoh di atas,
contoh ini didapatkan bahwa Surabaya bukan merupakan anggota atau unsur dari himpunan K, yaitu kota besar di Sumatera. Jadi, Surabaya bukan elemen K. Berarti dinyatakan dengan Surabaya bukan elemen dari kota besar di Sumatera. Karena Surabaya bukan merupakan kota besar yang terdapat di Sumatera, melainkan terdapat di Jawa. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang materi himpunan. Selanjutnya itu penjelasan materi yang kedua tentang bunga sederhana atau tunggal. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan jika kita menggunakan uang atau meminjam uang kepada pihak bank atau dan sebagainya yang ada bunganya. Nasabah membayar bunga kepada pihak bank yang meminjamkan uang. Jadi nasabah ini adalah orang yang meminjam uang kepada pihak bank, di mana keterangan rumus untuk mencari jumlah pinjaman nasabah yang diakumulasi selama sekian-sekian tahun dalam beberapa tahun ialah I ialah pendapatan bunga, P ialah pinjaman pokok atau investasi, I ialah tingkat bunga tahunan, N ialah jumlah tahunan dalam waktu. Adapun jumlah akumulasi selama N tahun dengan modal awal P dinyatakan dengan persamaan Fn sama dengan P ditambah P kali I kali N. Dalam artian Fn sama dengan pokok ditambah P dikali I tingkat bunga tahunan dan dikali N ialah jumlah tahunan. Contoh soal, jika besarnya pinjaman seseorang sejumlah 50 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahunnya, maka berapakah nilai secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun? Jadi jawabannya adalah diketahui pinjaman pokok dalam soal ini. Pinjaman pokoknya adalah 50 juta dan indeksnya itu tingkat bunga tahunannya adalah 12% per tahunnya. Lanjut, diketahui dengan N jumlah tahunan itu adalah selama 5 tahun. Jadi rumusnya adalah Fn sama dengan P ditambah P kali I kali N. P tadi adalah 50 juta ditambah P pokok 50 juta dikali I indeks tingkat bunga tahunan itu adalah 12% dikali dengan N. N itu di keterangannya tadi adalah
dalam waktu 5 tahun. Jadi ini dikalikan semuanya. Sama dengan 50 juta ditambah 50 juta dikali 12%, itu hasilnya adalah 6 juta. 6 juta dikali dengan 5 tahun sama dengan 50 juta ditambah 30 juta dari hasil 6 juta dikali 5 tahun. Hasilnya adalah 30 juta. Jumlah akhir 50 juta ditambah 30 juta sama dengan 80 juta. Maka jumlah pinjaman nasabah yang diakumulasi selama 5 tahun ialah sebesar 80 juta rupiah. Itu adalah sedikit penjelasan tentang bunga sederhana atau bunga tunggal. Jadi pergerakan bunga dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya, dalam bunga sederhana ini bunganya tetap, tidak ada perubahan harga bunga tersebut. Bunganya tetap tidak berubah-berubah dari periode 1, dari waktu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tidak berubah sampai dalam jangka waktu berapa tahun dia meminjam uang tersebut untuk dikembalikan. 3, yaitu tentang permintaan. Fungsi dari permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, atau dengan pengertian lainnya, permintaan atau demand adalah kuantitas atau jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat pada tingkat harga tertentu. Hukum dari permintaan menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dengan kurvanya, yaitu ditandakan dengan garis ke atas ini adalah garis vertikal ini P, ditandakan dengan P yaitu harga, dan garis horizontal yang melintang ini ditandakan dengan Q, yaitu quantity atau kuantitas, jumlah barang. Kurva dari permintaan ini adalah dari atas ke bawah. Semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Rumus dari fungsi permintaan adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Rumus fungsi permintaan itu ada keterangannya adalah P sebagai harga, P1 harga yang sudah diketahui 1,
P2 harga yang sudah diketahui 2, Q itu permintaan, Q1 permintaan yang sudah diketahui 1, Q2 permintaan yang sudah diketahui 2. Di dalam contoh soal, pada saat harga suatu sayur 10.000 per kilogram, permintaan akan sayur tersebut sebanyak 10 kilogram. Tetapi pada saat harga sayur menurun menjadi 5.000 per kilogram, maka permintaan akan sayur meningkat menjadi 20 kilogram. Pertanyaannya adalah, buatlah persamaan fungsi permintaannya dan kurva fungsi permintaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah diketahui P1 adalah 10.000, P2 5.000, Q1 10 kg, Q2 20 kg. Yang ditanya adalah quantity demand. Berapa fungsi permintaan? Jadi rumusnya tadi adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kita masukkan angkanya tadi. P kurang P1 10.000 per 5.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang 10 per 20 kurang 10 sama dengan P kurang 10.000 per min 5.000 sama dengan Q kurang 10 per 10. Nah, di sini didapatkan hasil seperti ini dari perkalian silang. Perkalian silang. Jadi, min 5.000 dikali Q adalah min 5.000 Q dikurang 10. Sama dengan 10 dikali P kurang 10.000. Ini hasilnya 10 P kurang 10.000. Jadi ini dikalikan ke dalam, min 5.000 dikali Q sama dengan min 5.000 Q, min kali min jadi positif, berarti tambah min 5.000 dikali min 10 menjadi positif 50.000 sama dengan ini dikalikan ke dalam juga 10 dikali P menjadi 10P dan 10 dikali min 10.000 sama dengan min 100.000. Jadi dipindah ruaskan yang 50.000 ini. Jadi min 5.000 Q sama dengan 10P dikurang 100.000, karena plus 50.000 ini dipindah ruaskan ke sini, maka menjadi min kurang 50.000. Min 5.000 Q sama dengan 10P dikurang 50.000. Q sama dengan 10P
dikurang 50.000 dibagi per min 5.000 sama dengan 10P dibagi min 5.000, hasilnya adalah min 0,002 ditambah min 50.000 dibagi min 5.000, hasilnya adalah 10. Jadi didapatkan di sini Q-nya adalah min 0,002 ditambah 10. Itu adalah hasilnya Q yang kita dapatkan. Dilanjutkan dengan kurvanya. Kurvanya itu di garis ke atas ini dengan P dan garis ke samping ini adalah Q. P tadi adalah harga, Q ini adalah jumlah barang atau kuantitas. Yang mana permintaan 55.000 itu sebanyak 20 kg dan 10.000 itu sebanyak 10 kg. Maka dari grafiknya adalah ditarik grafik dari atas kiri ke kanan bawah. Itu adalah kurva atau grafik tanda dari fungsi permintaan. Jadi di sini dapat diambil QD-nya adalah min 0,002 ditambah 10. Jadi itu adalah jawaban atau penjelasan dari contoh soal fungsi permintaan dan kurvanya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.